Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bangga Kencana, pembangun keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Kembali lagi di Ruang Bangga Kencana bersama saya Nindya Asriningsih. Kali ini akan membahas apa saja yang perlu disiapkan sebagai calon pengantin agar lebih siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Nah, dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber, tentunya calon pengantin dan perwakilan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur. Saya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Rahman Hidayat, SAG MH, ya, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Sehat, alhamdulillah. Baik. Dan juga di sini ada calon pengantin Mas Kasman dan Mbak Dita. Iya benar. Apa kabarnya Mas Kasman? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Baik Bapak Rahman, Mas Kasman dan Mbak Dita dari tim Bangga Kencana sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kita diskusikan pada sesi kali ini agar Sobat Bangga Kencana di luar sana mengetahui apa-apa yang perlu disiapkan untuk melangsungkan pernikahan. Betul. Seperti itu ya. Baik, saya Mas Kasman, saya ke Bapak terlebih dahulu ya untuk sebagai pertanyaan pertama. Nah, Bapak Rahman, apa saja sih program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur untuk mendukung kesiapan calon pengantin? Bisa dijawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Nindya Asriningsih dan dua calon pengantin yang berbahagia di kesempatan siang ini ya. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Nindya Asih tentang program apa saja yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Tentu ini mengacu kepada keputusan Dirjen nomor 783 tentang layanan Pusaka Sakinah. Layanan Pusaka Sakinah ini adalah satu program yang diluncurkan untuk mempersiapkan bagi para calon pengantin untuk menuju satu jenjang pernikahan yang diharapkan nantinya ke depan keluarganya sebagaimana cita-cita kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tentu program ini ada 3 yang bisa kita lihat. Pertama itu disebut dengan berkah ya. Berkah itu belajar rahasia nikah. Di situ ada 4 layanan. Pertama BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Yang kedua BRUN, bimbingan remaja usia nikah. Yang ketiga itu BINBIN, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagaimana Mas Kasman dan Mbak Dita yang kemarin juga sudah ikut. Kemudian ada relasi harmoni dan yang terakhir yang kelima, tadi saya sebut 4 tapi yang kelima ini memang kita dalam rangka untuk melengkapi itu bimbingan keuangan, manajemen keuangan keluarga. Itu untuk pranikah ya Pak ya? Untuk ya, itu ada yang pranikah, ada yang sudah nikah. Yang sudah nikah itu relasi harmoni. Relasi harmoni itu sudah menikah 0 sampai 1 tahun. Kemudian yang kedua itu ada layanan yang kedua itu adalah berkah. Yang kedua adalah kompak ya. Kompak itu konsultasi, mediasi, pendampingan dan advokasi. Layanannya di sana di KUA itu adalah layanan konsultasi, perkawinan dan keluarga. Terus layanan pendampingan pasutri. Terus kemudian yang terakhir pendampingan dan advokasi korban KDRT. Yang terakhir dari program Pusaka Sakinah itu lestari
layanan bersama untuk ketahanan keluarga Indonesia. Yang di situ kegiatannya adalah moderasi beragama berbasis keluarga, pencegahan kawin anak, dan pencegahan stunting. Oh gitu Itu Pak. di antara layanan-layanan dari program Keluarga Sakinah untuk mendukung supaya keluarga-keluarga yang terutama calon pengantin ini bisa mewujudkan bahagia sejahtera lahir batin. Baik, banyak banget ya Pak ya, Ya, banyak sekali, banyak cukup sekali. jelas ya Sobat Bangga Kencana. Tadi dijelaskan banyak program. Nah ini terkait bimbingan nih Pak, Betul. bimbingan pranikah. Sebenarnya materi apa yang disampaikan kepada calon pengantin nih terkait ya Pak, terkait kesehatan upaya penurunan stunting nih. Kok ini Nah, bimbingan apa saja? untuk program layanan bimbingan perkawinan terkait dengan stunting itu, kita akan memastikan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin atau pemohon itu sebisa mungkin diharapkan di atas di atas umur 19 tahun. Oh gitu ya. Ya. Mohon izin, ini Mbaknya umur berapa? Tahun ini 29 tahun. Oh, cukup sudah. sudah cukup ya Pak Cukup ya. sudah. Mas? Udah 35 tahun nanti tahun ini. Oh, cukup sudah. sekali. Sangat Cukup sekali. Insya Allah udah Iya, siap. udah siap Iya. ya. Udah bebas itu. Yang kedua itu memastikan untuk memeriksa kesehatan 3 bulan sebelum perkawinan. Oh, Nih. gitu. Jadi ini dari sisi layanan untuk persyaratan kesehatan. Kemudian yang ketiga, kesehatan dan kebersihan lingkungan atau rumah sanitasi setelah nanti menikah dan seterusnya dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian pastikan asupan gizi yang cukup bagi orang tua dan janin atau bayi. Ini Iya. relasinya memang di program kesehatan ya, termasuk juga reproduksi itu ya. Cuman dari reproduksi, Kementerian dari Agama memastikan memastikan seperti itu ya, bahwa Pak, ya. ini bisa terwujud itu. Kemudian yang ketiga terakhir adalah pemberian ASI selama 2 tahun. Betul. Ini juga lebih kepada kesadaran diri untuk supaya generasi yang dilahirkan itu bisa berkualitas. Oh, iya. Oke, baik, saya lanjut ya untuk pertanyaan kedua untuk calon pengantin nih. Iya. Nah, bagaimana sih pemeriksaan apa saja yang sudah dilakukan oleh Mbak Dita dan Mas Kasman ini, terutama kesiapan fisik agar mendapatkan generasi cerdas dan bebas dari stunting? Ya baik. Jadi saya dulu ya. Iya, Mas Kasman dulu, enggak apa-apa. Oke. Jadi kalau persiapan apa yang sudah kami lakukan, yang pertama pasti pemeriksaan fisik itu sendiri ya. Iya. Jadi mulai dari tinggi badan, berat badan kami kemarin diukur pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan. Selain itu juga kami melakukan imunisasi TT. Oh, Nah, iya. jadi imunisasi TT ini untuk si calon pengantinnya kemarin udah dilakukan pemeriksaan TT itu sendiri. Nah, selain itu kita juga melakukan pemeriksaan darah di sini ya. Jadi pemeriksaan darah di sini yang cukup kompleks ya. Salah satu di antaranya pemeriksaan tekanan darah dan lain sebagainya. Nah, selain itu pemeriksaan yang lain-lainnya, yang mana tentunya ini mendukung untuk menghindari penyakit menular seksual itu tadi. Iya. Ya, jadi kami sudah mempersiapkan sebaik mungkin dan sudah ke puskesmas, bahkan kami ke rumah sakit juga seperti itu. Oke. Setahu saya itu ada pendampingan dari PLKB ya, lapangan tentang keluarga berencana itu kan ada LC Mil, aplikasi siap nikah dan hamil. Iya. Itu Iya. juga mengisi di situ kah? Iya. Oh, Silakan. Coba dia, pengalamannya seperti apa? untuk Pengisiannya mengisi? kemarin secara online. Oh, jadi Iya. prosesnya itu seperti apa? Prosesnya Hanya dari data diri kesehatan kita. untuk ke aplikasi LC Mil itu yang mengarahkan siapa? Dari pihak Kemenaka atau Dari KUA yang di sana. Oh, dari Tempat KUA. Saya, ya, tempat saya menyelenggarakan. Oh, berarti Nah. dari KUA memberikan mengarahkan aplikasi Iya, itu. mengarahkan untuk mengisi aplikasi tersebut, baru kami isi. Saya jelaskan terlebih dahulu ya, Sobat Bangga Kencana. LC Mil itu aplikasi siap nikah dan hamil. Sepengetahuan saya tuh di situ terrekod
apa-apa saja yang disiapkan untuk siap menikah dan siap hamil, tentunya untuk generasi cerdas dan bebas stunting sih. Tapi selama ini di LC-Mil itu aman kah? Aman bisa lolos, sertifikatnya sudah terbit ya? Sertifikatnya Ada. terbit. Udah. Iya ada. Karena ada. kemarin di KUA kan juga udah ada apa kayak semacam keluar apa ya, kayak entah sertifikat mungkin ya bahasanya. Jadi itu udah kita serahkan ke KUA-nya Pak ya. Udah dicek di sana dan itu udah lengkap, dan setelah itu kita disuruh melengkapi berkas yang lain. Jadi menandakan itu tuh Layak. siap menikah, Iya. layak dan sehat secara fisik ya tentunya ya. Jadi lebih ke screening sih pertanyaan-pertanyaannya di situ. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas ya. Iya. Bagaimana Anda berdua sih memahami peran sebagai orang tua dalam mencegah resiko stunting pada anak? Bisa dijawab Mas Kasman dulu atau Mbak Dita? Boleh? Mau jawab? Iya, iya baik. Jadi peran orang tua ya untuk mencegah stunting tadi di sini, ya tentunya di sini kalau kita sebagai orang tua, sebelum menjadi orang tua, tentunya si ibunya ini yang akan mengandung, kita harus melakukan pemenuhan gizinya terhadap ibunya, Ya, benar. gizi seimbang tadi itu, terus mempersiapkan fisiknya, batinnya untuk siap mengandung tadi itu, selalu memberikan edukasi, konsultasi dengan stakeholder-stakeholder yang terkait, terutama kami melakukan bimbingan perkawinan tentunya ya Iya, ke KUA yang pasti. Iya, seperti itu. bimbingannya sangat banyak tadi. Iya, sangat banyak. Jadi sudah melalui proses itu Sudah, ya. Baik. Nah, tadi dari Mas Kasman, sekarang Mbak Dita nih sebagai calon istri nih, langkah apa yang diambil sebagai calon ibu untuk memastikan agar anak Anda kelak terhindar resiko stunting, terhindar dari stunting? Iya. Saya sepertinya lebih ke pemahaman dulu tentang stunting ya. Jadi kalau misalkan saya apa sebabnya dari stunting itu sendiri, baru saya lebih ke apa namanya, untuk pencegahannya. Oh gitu. Iya, Mbak Dita misalnya sudah untuk memahami gizi anak ini nanti, terus tuh dalam proses hamil itu kan ada yang suntik itu kan. suntik tete tadi ya. Iya. Ini Mbak Dita kan calon pengantin ya. Iya. Apakah selanjutnya langsung pengen hamil atau menunda dulu? Karena ini terkait Iya. dengan itu Iya. kesehatan juga. Kalau memang Mbak Dita mau langsung hamil harus mengkonsumsi asam folat minimal 2 bulan sebelumnya loh. Sudahkah? Mbak Nindya. Iya, Iya. insya Allah sudah Oh, siap. iya. Iya. Pak, bukan seperti itu. Memang dianjurkan Pak dari segi kesehatan Iya. itu memang kalau mau siap langsung hamil harus minimal asam folat dipenuhi seperti Iya, itu. benar sekali. Untuk persiapannya sih sudah Sudah, ya dari bulan sebelumnya. Oh, sudah ya. Iya, sudah bahkan dipersiapkan. iya, bahkan kami sudah pergi ke dokter Objin ya. Iya. Persiapannya matang Persiapannya sekali. sudah Sekali. sangat luar biasa. Jadi kami ke salah satu rumah sakit yang ada di Kutai Timur ini, kami ke poli kandungan menemui dokternya, dan kami meminta kami ya setelah menikah ini nggak mau menunda, kami mau langsung program kehamilan. Jadi sama dokternya udah dicek kandungannya, terus diberikan vitamin, cek suplemen, iya, Bagus. dan juga udah diberitahu nih, oh si wanita ini terakhir menstruasinya kapan, masa suburnya. Iya. Alhamdulillah sudah semua. Oh, jadi Iya. langsung aja ya. Sudah dipersiapkan semua. Udah dipersiapkan. Ya kan harus begitu Iya, untuk generasi cerdas generasi. ya, bebas dari Iya. stunting seperti itu kan. Benar, generasi emas kita kan. Iya, 2045. generasi emas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Mohon izin saya ke Bapak lagi. Bapak nih, pesan nih bagi calon pengantin Bangga Kencana di sana untuk membangun fondasi pernikahan yang kuat itu seperti apa? Boleh Bapak sampaikan? Baik. Ya, ini sebagai pesan yang perlu kita pahami bersama bahwa nikah ini kan satu iktikad kita untuk menjalin hubungan sepanjang membersamai dalam hayat hidupnya.
tentu saya akan menyampaikan ada 5 hal yang penting bagi calon pengantin untuk membangun, mengokohkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pertama, tentang akad. Jadi akad ini adalah satu perjanjian. Nah, perjanjian ini bisa dilaksanakan apabila seluruh syarat, wajib dan rukunnya terpenuhi. Nah, ini saya kira Mas Kasman dan Mbak Dita boleh ini didengarkan ini. sudah terpenuhi ya. Amin. Hal-hal yang berkenaan dengan syarat rukunnya. Yang kedua, tentu setelah melakukan akad akan berubah secara drastis. Maksudnya bagaimana ini Pak? Ya, berubah. Berubah gimana? Baik sebagai perseorangan ataupun kelompok ya, karena memiliki status zawaj dalam bahasa agama itu pasangan suami istri, yang mana pasangan suami istri itu harus memiliki komitmen yang sama atas janjinya untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya. Itu. Yang ketiga, tentu yang ketiga ini adalah ketika menjalani kehidupan rumah tangga ini, hendaklah pasangan itu sebagai suami istri memahami betul rumah tangga ini dibentuk dari 2 hal yang berbeda, dari jenisnya laki perempuan, dari akal perasaannya, dari pikirannya, dari kebiasaannya dan lain sebagainya. Karena itu hendaklah dalam mempergauli hubungan rumah tangga itu dengan muasyarah bil ma'ruf. Artinya saling memberikan pemahaman yang baik dan utuh dalam bentuk apapun, kesempurnaan, kekurangan dan lain sebagainya. Yang ketiga, rumah tangga itu senantiasa akan mengalami perubahan-perubahan. Dari 0 sampai 1, 1 sampai 5 dan seterusnya. Perubahan itu harus dipersiapkan. Karena itu rumah tangga suami istri itu hendaklah bisa untuk saling terbuka, jujur, dan sekali lagi rumah tangga yang baik dan utuh itu biasanya itu mengedepankan musyawarah dalam mengambil satu keputusan ataupun sikap apapun bentuknya. Karena manajemen rumah tangga berbeda dengan manajemen-manajemen yang lain, apalagi seperti instansi ataupun perusahaan. Manajemen rumah tangga itu harus manajemen yang unik, ya, yang unik, yang komplit, ya. Harus terpenuhi unsur perasaan. Karena di situ ada psikologinya ya Pak ya. Ada kesetaraan, keseimbangan dari status suami dan istri. Maka tidak boleh bahkan dikatakan ada suami sebagai atasan atau istri sebagai bawahan dalam rumah tangga. Tidak boleh, mengingat bahwa kesetaraan, keseimbangan itu sudah ditentukan dalam kaidah-kaidah kita. Terus kemudian yang selanjutnya bahwa relasi hubungan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang itu seyogyanya, karena ini adalah menyempurnakan bagian dari agama, mengamalkan ibadah, maka seyogyanya seorang itu didasarkan selain cinta dan kasih sayang untuk berkeluarga itu atas dasar ikhlas, antarodin. Nah, ketika antarodin berjalan, maka sesungguhnya yang kita lakukan itu adalah bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan saya kepada calon pengantin dan itu juga termasuk dalam persiapan pernikahan juga ya Pak ya. Pernikahan yang akan dilalui. Ya, Oke, baik, lanjut ya pertanyaan untuk Catin yang terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir, pesan dan kesan untuk pasangan muda lainnya yang akan mempersiapkan pernikahan nih. Dari Mbak Dita dulu dah. Dita dulu ya. Dari tadi. Termenung. Terpesona. Untuk pesan dan kesannya apa nih? Untuk pesan dan kesannya untuk para catin muda di luar sana ya, yang akan melangsungkan pernikahan, dipersiapkan mentalnya, fisiknya, terutama dari segi emosionalnya. Benar. Itu sepertinya lebih penting untuk menjalin rumah tangga kan, karena kalau berumah tangga itu rumit ya, sangat ya. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan emosi kita yang stabilin tadi, maka akan ada keributan mungkin ya. Sepertinya sudah lama ya sama Mas Kasman menjalin hubungannya sudah lama ya? Enggak, baru berapa bulan ya Kak ya?
Hampir Mau setahun setahunan lebih ya. kayaknya. Iya. Itu sudah cukup lama, cukup. jadi sudah paham ya. Iya. Apa Iya. psikologinya nyambung gitu loh, kenyamanannya sudah Lebih- nyambung sepertinya. lebih saling memahami. Memahami. gitu. Oh Iya. iya, lebih saling memahami Iya. Sobat Bangga Kencana ya. Iya. Terus lanjut, ada lagi Wow. pesannya? Oh iya. Oh dari Mas Kasan, Iya, oh, ya, ditambahin ya. Benar. Jadi selain fisik dan mental, tentunya komunikasi ya. Karena komunikasi di sini yang sangat penting. Jadi menurut saya apapun itu kalau udah komunikasi kita nggak baik, semuanya akan buyar. Jadi komunikasi di sini kita terbuka. Jadi sama pasangan itu kita jujur, jangan ada saling menutupi di sini. Jadi selain itu juga kita harus saling mendukung. Jangan hanya di sukanya aja, dukanya juga demikian. Nah, jadi kolaboratif inilah yang menjadikan rumah tangga kita akan tercipta sakinah mawaddah warahmah tadi ini. Ya, mungkin seperti itu pesan-pesannya untuk calon catin di luar sana. Oke. Jangan takut nikah intinya. Oh jangan takut Iya, nikah ya. benar, Iya. karena Mending halal ya daripada iya. seks bebas Benar. ya kan. Karena kemarin ini kan waktu ngikutin bimbingan perkawinan yang dilangsungkan oleh Kemendikbud Bangga. Sebenarnya saya pengen tahu lagi nih ya. Iya, apa Tadi itu? prosesnya dari awal tuh Mas kemana dulu gitu kemarin? Proses Iya, real. mau menuju nikahnya Ya, atau ya. Pendaftarannya terus kemana gitu loh. Alurnya kemarin itu seperti Oh apa? iya, jadi kalau alurnya mau menuju pernikahan, yang pertama tentu kita minta surat pengantar dari RT setempat kita ya. Oh iya. Ya, jadi dari domisili kita minta surat pengantarnya. Itu surat pengantar dari RT RW. Dari RT, iya RW. Dari RT Pak ya kemarin ya. Dari RT. Untuk Ya. desa. Setelah itu kita bawa ke KUA. KUA. Desa dulu. Ke Oh, desa. ke Oh desa iya, dulu. mau Ke maaf desa. ke desa dulu. Iya benar. Ke desa dulu. Setelah dari desa baru kita ke N1, N1, N2, N4, N5. N5 itu Pak ya, iya. Dan itu dikeluarkan dari KUA-nya sudah Dari Pak ya. KUA. Dari desa. Dari desa ya Pak ya. Habis itu ke KUA langsung Pak ya. Jadi di KUA kemarin itu Dari KUA baru dapat pendampingan. itunya Pak ya. Iya. Cuman ada lagi yang kalau misalnya kita Pak nikahnya di luar dari domisili kita. Oh iya, Oh, itu beda lagi. Iya, rekomendasi. Oh, Mas nikahnya bukan di Iya. area KTP kah? Bukan, Iya, Kak? Di kebetulan luar. Iya. kami nikahnya di Samarinda meskipun kami domisili sini. Jadi kami minta semacam apa Pak kemarin Pak? Rekomendasi Pak ya. Rekomendasi. Iya, ke KUA yang tempat kami melangsungkan pernikahan di Samarinda. Dari KUA dibimbing Iya. seperti itu, ada bimbingan yang banyak sekali tadi. Iya. Terus sudah dari El Simil juga siap. Sudah. Berkas-berkasnya di ACC Sudah semua. lengkap. Alhamdulillah sudah lengkap. Dan setelah itu kita menunggu Pak ya. Nanti kita nunggu ada pemberitahuan untuk bimbingan perkawinan. Sudah melakukan itu. Sudah. Mas. Sudah Ah, dipersiapkan udah semua. dipersiapkan. Tinggal menunggu hari aja kayak. Iya. Dan kebetulan bimbingan perkawinan kemarin sama Pak Rahman. Oh, sama Iya. Pak Rahman, karena satu area ya. Iya, jadi kita bisa meminta di domisili tempat kita. Jadi kita bisa meminta. Baik. Oke, Mas, baik kan tadi merupakan pertanyaan terakhir, Iya. tentu sesi ini akan berakhir. Nah, untuk membangkitkan semangat kita nih dalam mempercepat penurunan stunting, kami mempunyai jargon. Oh, siap. Boleh kita bersama-sama ya menyuarakan jargon ini. Siapa kita? Tim Cap Jempol Stop Stunting Kutai Timur. Untuk apa kita? Bersinergi turunkan stunting di Kutai Timur. Yes. Oke. Hore. Oke, baik Bapak Rahman, Mas Kasman, dan Mbak Dita. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi kali ini ya. Terima Iya. kasih. Dan untuk Mas Kasman, Mbak Dita, semoga lancar sampai hari H. Amin. Menjadi pernikahan yang sakinah mawadah warohmah. Amin ya rabbal alamin. Baik Sobat Bangga Kencana, saya Nindya Asriningsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.